Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing untuk tanggal 25 Agustus 2021. Oke, seperti biasa saya akan bahas tentang track record kita atau rekapan trading kita di hari Senin. Ya, pertama kita ada UVCRW. Jadi kalau Anda tonton UVCRW kemarin di morning briefing kan saya udah bilang, ya, potensi yang minimal 230 ke atas. Taunya hampir beggar. Ya jujur saya pribadi udah lepas di 300 ke bawah. Kayak gitu. Ya, taunya naik. Ya, beberapa member Anda cek di grup itu masih pegang gitu. Ya 70%, 80% profitnya. Kenapa sih bisa naik? Ya karena induknya naik. Jadi ekspektasi, ini mungkin ya, mungkin ekspektasi investor UVCR ini bisa kayak bank nanti. Ya kalau saham bank itu kan dia dari IPO nggak turun-turun tuh sampai sekarang. Warannya juga sama. Jadi mungkin mereka berekspektasi akan di-push naik terus. Kalau saya sudah lepas ya. Dan ini saya udah share tuh di tanggal 23 di hari Senin pagi ya, di sesi 1 saya udah share. Cicil. Ya. Lalu berikutnya saya lupa screenshot ya. Satu lagi ada keren, ya saya lupa screenshot, berarti itu menurut suara kita hit juga 2%, 3%. Ya sisanya kita no trade karena marketnya juga lagi kurang bagus, ya paling ada copet pribadi. Nah, lalu juga untuk watchlist gratis saya sudah share di kita punya mobile apps. Jadi buat teman-teman yang belum akses, teman-teman yang buat download itu boleh banget download. Ya gratis, bisa kok gratis. Tata caranya nanti bisa tanya ke staff Silent, itu bisa teman-teman akses secara gratis. Nah di situ saya udah kasih watchlist, salah satunya BBYB, TNCA dan juga UVCRW. Ya, jadi watchlistnya ada tuh, kemarin ada Crash jalan, kemarin lagi Abamari. Jadi banyak banget watchlist yang akan kita update tiap hari untuk teman-teman. Oke, nah lalu buat yang mau join VVIP silakan ya. Project IPO sudah mulai gitu, ada satu IPO yang sudah akan kita eksekusi. Jadi buat yang nggak mau ketinggalan, yuk join 1 bulan ini karena banyak banget IPO yang akan kita eksekusi. Jadi sayang kalau Anda ketinggalan ilmunya dan ketinggalan momentumnya. Join Telegram kami t.me/silenttraderacademy. Nanti Anda bisa chat ke staff Silent. Oke, nah kalau sudah tanpa panjang ya, hari ini morning briefing nggak usah panjang-panjang, kita akan bahas ke market. Market correction ini openingnya closingnya ditarik naik ya, karena BBCA kalau nggak salah. Ya tadi saya cek BBCA itu dinaikin. Dari 32 ditarik ke 33. Lumayan. Ya ini bisa berimpact terhadap market. Ya, yang lain beberapa ditarik, BBCA ditarik sehingga marketnya dari minus 0,8 jadi 0,3. Ya lumayan lah. Ya, jadi BBCA itu memang pergerakannya sangat sensitif terhadap market. Nah balik lagi, seperti yang saya bilang, kita harus cek ya minimal sampai nanti hari Jumat ya, pokoknya patokan 6133an lah ya, 6130 ke atas. Kalau nggak bisa udah dia akan sideways. Jadi kalau saya bilang sih memang sih dia patah ya, dia jebol support atau dia false break. Untuk saat ini dia hampir breakdown juga, dia punya trend line yang diwakili garis hijau. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara trendnya memang sideways sih. Masih sideways aja dari kemarin gitu ya, mau coba breakout dibanting, mau coba jebol dinaikin. Jadi so far menurut saya sih dia atau mereka ini masih dalam fase sideways ya, belum ada pergerakan gitu. Jadi masih di situ-situ aja ya, belum ada pergerakan yang signifikan. Oke, jadi kita harus hati-hati juga lah, kan saya udah ingetin, hati-hati buat yang sudah naik banyak itu hindari. Ya, dan sementara ini kayak buat flag juga ya. Kalau flagnya bisa dijebol, ini kan hampir dijebol nih. Nah kalau dia flagnya bisa dijebol, lalu IHSG kita bisa dinaikin di atas jam 1.30, balik lagi di atas resist, ini udah confirm sinyal untuk bullish continuation lagi. Nah kita kan tahu PPKM kan diturunin levelnya. Sebenarnya ini harusnya jadi katalis positif. That's why tadi pagi market sempat naik dulu ya. Kenapa? Karena ekspektasi dari PPKM diturunin. Ini secara ekonomi akan sangat baik sekali gitu. Cuma tetap kuartal 3 nampaknya menurut saya belum tentu sebaik kuartal 2. Karena PPKM ketat ini kan di kuartal 3 ya, di bulan Juli ya. Juli, Agustus, September. Jadi memang untuk kuartal 3 saya nggak tahu, nanti kita cek aja ekonominya gimana. Tapi
udah sinyal bagus, COVID data RNS sudah mulai membaik, tetap jaga protokol kesehatan, dan ya semoga ini jadi stimulus untuk market. Hari ini koreksi wajar, ya nggak usah heran. Nah kalau memang market komitmen untuk naik gitu ya, besok harusnya hijau. Tapi kalau marketnya memang cuman kemarin naik karena sudah dibanting dalam, maka besok bisa merah dalam lagi. Jadi harus cek besok gimana. Ya, paling merah pun gak dalam banget harusnya, hijau pun mungkin gak hijau pekat sampai 2%, 1% mungkin gak. Ya, jadi mungkin besok lebih ke stagnan, ya, lebih consolidate, dan ya kita tetap cari aja, banyak kok rekom trading yang bisa Anda perhatikan. Ya, gorengan-gorengan banyak. Jadi, selama kompetisi yang saya sebutkan kemarin itu berlangsung, ya kompetisi merah ini berlangsung, maka banyak banget gorengan yang naik mau arah dibanting, mau naik arah dibanting, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman gak siap, menurut saya akan sangat berat. Ya, beli di pucuk sekalipun boleh, yang penting disiplin, bener-bener disiplin, karena jangan sampai Anda jadi korban dari mereka-mereka yang pump and dump. Ya, dulu di season 4 kejadiannya udah banyak gitu. Jadi saya harap sih teman-teman gak kejadian di teman-teman. Oke? Kapan om kompetisinya? 1 bulan. Jadi kita harus sabar 1 bulan nih, gorengan akan naik turun. Ya. Oke, nah lalu berikutnya kita langsung aja sih bahas requestan nih. Kita cek foreign dulu ya. Saya belum cek foreign nih hari ini nih. Adro, BRI, BMRI oke. Mayoritas blue chip pada exit. Ya, inflow-nya masih kenceng tapi ASI, BBCA jadi so far masih oke ya. Menurut saya inflow outflow-nya untuk hari ini masih oke. Oh, BBC asing baru masuk tadi ya. Soalnya saya cek tadi sih outflow total foreign ya hari ini. Tapi ini jadi info gara-gara BBC asing masuk. Oke, semoga jadi katalis untuk besok IHSG kita bisa bertahan. Nah, lalu berikutnya kita langsung masuk ke pembahasan requestan. BBKP dong om. Oke, ini salah satu watchlist pertama saya untuk Anda, BBKP. Ya, hari ini tanggal 24 itu Bosowa sudah harusnya out. Cuman terakhir saya cek di pasar reguler atau pasar nego kok nggak ada transaksi besar ya. Jadi saya nggak tahu nih, kita nanti update aja ya teman-teman, nanti update aja di berita terkait si Bosowanya. Tapi harusnya akan jadi katalis positif. Ya, harusnya secara news momentum bisa jadi katalis positif. Target masih 600 ke atas. Oke, UVCR Warren tadi sudah dibahas, happy profit buat teman-teman yang ada beli. MLPT ini ngikut MLPL ya. Oke. Teknikalnya sebenarnya oke aja selagi dia maintain di atas 3.300. Jadi dia bisa kayak double bottom. Ya, MLPT so far so good. DMMX agak berat ya. Dia makin kesini kayak divergence ya, bearish divergence. Di sini juga carrying wedge, jangan sampai jebol. Kalau jebol hati-hati. Ya, kalau jebol hati-hati karena di sini udah cukup divergence. Ya. Kalau mau entry ya bisa, batas ketat bisa di sini 3.150-an, nyantai ya di 3.000 atau 2.900. Jadi di atas angka ini menurut saya masih oke. Tapi kalau sampai jebol, ya paling ya nih prediksi saya, kalau memang amit-amit DMMX breakdown, dia target pertama akan ke 29.3000. Nah, kalau jebol lagi baru bahaya. Ini bisa kayak MLPL ya. Jebol 635, bablas. Jadi hati-hati emiten yang strong uptrend pun meskipun prospeknya bagus, kalau entry-nya salah ya susah. Oke, IMAS masih oke, dia masih pullback. Ya, IMJS-nya juga strong ya. Jadi kesempatan sih menurut saya, karena IMJS-nya oke, IMAS-nya memble. Jadi cepat atau lambat dia akan ngejar nih si IMJS. Nah, jadi akan ada someday di mana IMAS harusnya bisa naik cukup signifikan dibandingkan IMJS. Ya, minimal nyusul lah. Gitu. Jadi cicil bisa batas 1000. Grup MNC oke, watchlist berikutnya BHBP, Becap, Behit, ini menarik banget. Fokus saya BHBP yang memang gorengannya lebih Yahut. Targetnya sendiri memang mentok di 500 ya untuk besok kalau memang masih digoreng gitu ya. Jadi target saya mentok 500 ya. Untuk batas stop loss-nya agak jauh di 422, karena di 422 ini dia ambil breakout langsung kencang. Ya kalau mau main ketat stop loss-nya 460. Ya, 460 ini stop loss ketat. Gitu. Targetnya berapa? Bisa di 480 ke atas, tapi target resist psikologis itu di 500. Jadi untuk copet Anda cek, menurut saya besok mungkin masih bisa dilirik ya. BABP, tadi BBKP juga terkait Bosowa, atau yang mungkin mau coba copet-copet BBB masih ada space sih. Mungkin.
Karena closingannya nggak terlalu buruk ya. Oke, closingannya sih saya sih sebenarnya kurang suka, tapi ya nggak jelek juga gitu. Jadi menurut saya masih cukup oke. Ya. Lalu bank-bank kecil lainnya gimana? GRS, Amar, nanti cek besok. Ya, bank-bank kecil kan momentum masih ada. Jadi cek besok, kalau merah-merah bisa cicil lah. Ya, kalau untuk AGRS saya satu aja ya. Kalau untuk AGRS yang penting kuncinya di sini nih, menurut saya 270. Jadi dia koreksi tapi di atas 270 Anda bisa entry. Oke, Baja masih sideways, tapi tadi ada pantulan ya. Kalau nggak salah Baja sudah pernah saya singgung di beberapa morning briefing minggu lalu, dia sideways. Oke, dia tunggu bisa break 430 ke atas baru kenceng. Kalau nggak masih di sini-sini, mau cicil bisa karena dia masih sideways. Ya, stop loss di 360 ke bawah. Target 430 ke atas. Menurut Om, IPO GTSI GPSO prospeknya gimana? Apakah Om juga beli? Oke, untuk menjaga komitmen, mohon maaf saya nggak bisa jawab saya ikut yang mana. Karena ini merupakan project IPO kita. Jadi di VVIP kita ada yang namanya project baru dan seterusnya adalah project IPO. Jadi saya akan memfilter, saya akan membimbing dari awal Anda buka account sampai kita input beli sama-sama di IPO-nya. Kita akan jual bareng-bareng ketika dia listing dan saya pilihin nih. Kebetulan sekarang kan IPO-nya lagi banyak. Makanya saya bilang di awal, yang mau coba join VVIP coba dulu karena IPO-nya banyak. Sayang kalau Anda kelewatan. Nah, mohon maaf, jadi untuk pertanyaan ini saya nggak bisa beli. Saya nggak bisa jawab. Ya. Crash masih kemarin coba breakout ya, cuman gagal nih. Kalau belum bisa lolos 525, 530 kayak masih berat. Ya dia masih consolidate aja sih, yang 430 470 sampai 530. Kalau mau entry di 500 ke bawah baru enak. Oke. Zebra masih consolidate di atas 1045, oke. Ya target di 1160 ke atas. TGRA kayaknya belum ada ini ya. Memang terkesan seakan double bottom, cuman belum tahu kapan digoreng. Gak ada momentum lama ini. Ya Anda bisa cari emiten dulu yang udah memang digoreng. BABP tadi sudah, BKSW untuk BKSW maintain support pertama ini ada di sekitar 240-an. Ya sekitar 240. Anda kalau mau cicil tunggu dekat-dekat 250 ke bawah, 250 240 baru enak. Oke, karena kalau besok marketnya merah lagi mungkin akan ada satu candle lagi, baru nanti hari Kamis mereka technical rebound. Ya baca good gak Om? Baca oke, ya. Seperti saya bilang, tunggu koreksi gitu ya. Di dekat-dekat 500 bisa entry, batas masih 480. Ya, baca ini sering diguyur ya. Belum terlihat dia sering rally. Jadi enakan sih antri bawah harusnya dikasih. Ini untuk baca. Ya, Ira kapan keluar LK-nya? LK Q3 ya? LK Q3 ya masih lama, Q3 aja belum kelar kok. Ya, Q3 kan nih, Q1 Januari, Februari, Maret, Q2 April, Mei, Juni, Q3 Juli, Agustus, September. Jadi tunggu September ya, mungkin akan rilis Oktober, masih lama. Abah suspend kira-kira berapa lama ya? Saya nggak tahu. Dulu saya ingat saya Abah udah pernah suspend 1 kali. Nah, kalau suspend yang kedua itu bisa di atas 1 minggu. 1 sampai 4 minggu. Apakah yang terjadi setelah open suspend? Biasanya sih openingnya koreksi. Bisa koreksi pendek lalu ditarik naik lagi kalau memang momentumnya masih kuat. Atau lock langsung ARB. Ya, ARB 1-2 hari baru nanti naik lagi. Gitu. Ya, jadi ini tergantung. Ya, ini tergantung. Kalau Abah tergantung momentumnya nanti ketika dia open gembok. Agro masih berat ya. Dia nggak bisa balik 24, 2400, 2450 masih berat. Ini kayak MLPL nih. Dia nggak bisa balik 635, cuma nyentuh habis itu potensi turun lagi. Jadi hati-hati. Saya sih belum rekomen lah. Ya, beli ya di support aja di 2200 ke bawah. Oke, BKSW tadi udah, BBB tadi udah, Friend tadi udah, Friend belum deh. Friend, dia akan buat base seperti yang saya bilang, gak usah buru-buru. Ya, maintain Friend, ini ya di sini lah ya, sebenarnya di 120 ya. Jadi kalau mau maintain di atas 120 boleh sih. Maksimal beli ya kalau bisa di bawah 129. Jadi 129 sampai 120. Target 134 137. Ini target pendeknya di sini dulu. Oke, so far good sih. Kalau Anda yakin dengan Friend, dengan dia punya project,
Dengan dia punya story, teknikalnya udah bisa entry menurut saya sekarang. Behit oke, ini tergantung BABP. Kalau BABP-nya besok masih kuat, Behit, Becap ini ngikut. Tapi kalau enggak, batasi di 97 ya. Agak kurang bagus kalau dia balik di bawah 97 ke bawah. Oke, lalu untuk Medco ya, ini Medco watchlist saya, tapi sangat disayangkan bandara nggak komitmen ya. Meskipun tadi pagi sempat naik, ya bandara nggak komit langsung jualan. Ya dia pasti akan balik lagi nih, konsolidasi lagi. Ya mungkin besok ARB sekali lagi Anda bisa cicil lah. Ya, kalau mau main cepat batas 460. Jadi 460 ini area support, asal kuat di atas 460 saya rasa baik. Ya bisa jadi kayak gini. Head and shoulders inverted bisa. Ya, ini kan isunya Salim juga. Kita tahu isunya Salim ini powerful banget. Jadi worth it to try. Ya, meskipun saya pribadi nggak beli gitu, cuman masuk watchlist. Oke, terakhir friend pun sudah. Ya, jadi friend pun sudah dibahas. Cukup dikit ya yang kita bahas. Nah, tapi watchlist saya masih sama ya. Coba kita cek gorengan-gorengan yang enak. Wins bisa, real mungkin copet-copet opening bisa. Tadi wins teknikalnya bagus, BABP oke, BABP DKK. Nah banyaknya saham-saham setan yang muncul ya, Innov lah, Turi lah, Denar lah, Bika, Daya, Roda gitu. Ya ini tiba-tiba naik semua gitu. Contoh Innov. Ya, tiba-tiba naik, tiba-tiba volume tinggi. Kenapa? Ya mungkin karena kompetisi Mirai. Jadi apapun ya digoreng biar mereka bisa cuan. Gitu. Jadi volumenya pun meledak ya. Tiba-tiba jadi 50.000 lot. Jadi untuk sekarang akan banyak saham-saham setan. Nah, kalau timing Anda tepat, Anda bisa copet nih. Cuman untuk besok saya masih wait and see. Ya paling fokus di MNC Group dulu sih paling kalau saya. Sama BBKP. Penasaran nih, di besok tanggal 25 setelah harus Bosowanya out, ini responnya positif atau negatif. Ya. Sisanya sih saya masih wait and see lah. Karena saya masih mendedikasikan untuk IPO. Ya, untuk IPO dananya butuh dana besar untuk kita injek. Jadi menurut saya untuk sekarang ya udah nggak usah buru-buru tradingnya. Oke, saya rasa untuk morning briefing kali ini cukup sampai situ aja. Jadi thank you teman-teman semua yang sudah nonton. Good luck untuk kita besok. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.